Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5B akan menyampaikan materi mengenai KAGG Pathway Database. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama ada Nur Sakinah Aini, lalu ada saya sendiri, Willy Daniati, ada Nadia Putri Kristianda Dawolo, ada Hana Disti, dan Inaya Cita Disti. Oke, materi yang pertama akan saya sampaikan. Yang pertama-tama kita buka dulu website dari KGG Pathway. Lalu kita bisa. Nah, setelah itu kita akan melihat beberapa poin. Lalu kita akan memilih yang bagian citrat cycle. Nah, seperti yang tertera pada layar, bagian yang sebelah kiri ini terdapat informasi mengenai pathway modules dan networks. Jadi terdapat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terdapat 6 modul dan 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan juga terdapat 6 network. Oke, selanjutnya kita akan melihat enzim apa saja yang berperan dalam metabolisme ini. Terlebih dahulu kita ketik yang bagian NO1603, yaitu bagian networknya. Yang paling atas NO1063. Nah, dari sini itu dapat kita lihat ada 3 enzim yang berperan. Yang pertama itu ada 23, 112, 1241 dan 1241 lagi. Oke, kita bisa mengklik salah satu dari enzimnya. Nah, dari sini kita dapat melihat nama dari enzim yaitu pyruvate dehydrogenase. Kita dapat melihat nama dari enzim 23112 ini, yaitu dihidro, dihidrolipolisin reduksi acetyltransferase dan lainnya. Nah, inilah enzim yang berperan dalam siklus ini. Pada bagian yang kotak-kotak ini merupakan enzim yang terlibat. Lalu kita akan memilih 2 enzim. Yang pertama kita akan memilih yang enzim 23112. Nah, setelah kita memilih enzim tadi, kita akan mendapatkan banyak informasi mengenai enzim tersebut. Jadi, yang pertama kita dapat mengetahui artikel apa saja yang tersedia pada enzim tersebut. Nah, berikut artikel-artikelnya. Lalu kita juga dapat mengetahui informasi mengenai Bright-nya. Nah, seperti yang tertera pada layar, enzim ini berfungsi sebagai transferring one carbon groups, transferring aldehyde or ketonic group, dan lain-lainnya. Kemudian, kita juga dapat melihat gen apa saja yang berperan dalam
eh, dalam metabolisme tersebut. Nah, berikut gen-gennya ada HSA, PTR, PPS, GO, dan lain sebagainya. Kemudian, kita juga dapat mengetahui informasi mengenai reaksi produk dan substrat dari enzim tersebut. Yang pertama itu reaksi. Nah, berikut contoh dari reaksinya. Lanjut, yaitu produk. Nah, ini merupakan produknya. Lalu, substrat. Oke, untuk bagian selanjutnya itu akan dijelaskan oleh Nadia. Kepada Nadia disilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Baiklah, pertanyaan berikutnya sama seperti yang pertama tadi, kita pilih metabolism. Kemudian pilih citrate cycle. Nah, sama seperti tampilan yang tadi, pertanyaan berikutnya itu adalah berapa chemical compound yang berperan beserta namanya. Nah, chemical compound sendiri yang pertama kita bisa lihat dengan mengklik network pertama kali. Maka kita bisa melihat bagian yang berwarna ungu ini adalah dari networknya. Maka total networknya itu adalah ada 23 chemical compound. Chemical compound ini yang bertanda bulat-bulat di antara panah. Mungkin kita bisa pilih salah satu kompon yang bisa kita pilih itu fosfonolpirufat. Nah, seperti ini tampilannya. Ini komponnya C00074. Nah, dari laman ini kita bisa mendapatkan informasi mengenai formula dan massa, reaction pathway structure dan lainnya. Seperti yang kita ketahui di bagian di sini adalah formulanya itu C3H5O6P. Lalu ada massanya 1679824. Kemudian kita bisa mengetahui struktur kimianya. Kemudian kita bisa melihat banyak reaksinya atau reaksinya di bagian sini. Di bawah reaction kita bisa juga melihat pathway-nya. Nah, yang di bawah network ini adalah enzimnya. Jadi terdapat banyak enzim yang berperan, enzim yang terbentuk dari chemical compound tersebut. Mungkin kalau kita bisa klik salah satu, kita bisa tahu apa nama enzimnya. Nah, misalnya seperti ini. Enzim 2.5.1.7. Kita bisa mengetahui inilah nama-nama dari enzim yang terbentuk dari hasil chemical compound tersebut. Nah, jadi kita bisa melihat semua informasi yang ada pada semua chemical compound yang ada di sini. Nah, pertanyaan berikutnya itu adalah apa yang dapat perhatikan simpulkan pathway dalam network tersebut. Maka kesimpulannya adalah pada pathway metabolit citrate cycle diketahui memiliki 6 jalur network, yaitu pyruvate oxidation, citrate cycle, second carbon oxidation 1, dihidrolipoamide dehydrogenase, citrate cycle, first carbon oxidation, citrate cycle, second carbon oxidation 2, gluconeogenesis. Selain itu, dia juga memiliki 6 jalur modul atau alternatif. Pada network melibatkan 24 enzim dengan 23 chemical compound untuk seluruh networknya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih kepada Nadia. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Hana. Pada Hana disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Kemudian selanjutnya kita pilih human disease. Kemudian
kita pilih eh, tipe 2 diabetes mellitus. Nah, di sini kita dapat melihat pathway dari penyakit diabetes mellitus tipe 2. Namun di sini pada penyakit ini tidak terdapat network dan modul. Biasanya eh, terdapat di sebelah kiri sebelah pathway ini biasanya ada terdapat network dan modul. Kemudian eh, berapa jenis berapa jenis gen yang berperan di dalam ini itu terdapat dua gen yaitu IRS1 dan KIR6.2. Yang berwarna merah itu merupakan gen yang berperan. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Hana. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Inaya. Pada Inaya disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya mengenai onkogen dan tumor suppressor. Nah, pada disease type 2 diabetes mellitus, itu di bagian struktur kita bisa lihat gen yang berwarna merah. Di sini ada IRS1, terus kita bisa klik. Nah, nanti akan muncul semua informasi mengenai gen tersebut. Nah, misalnya dimulai dari simbol, name, KO, pathway, bright, dan lain-lain. Nah, ini adalah bright dari eh, 3667 atau Homo sapiens atau human dengan nama insulin receptor substrate 1. Ini adalah brightnya. Kemudian di scroll lagi ke bawah itu akan ada struktur yang akan langsung terhubung dengan PDB, position, di mana letak dari gen tersebut, serta bentuk dari sequence asam amino. Nah, di sini juga ada bentuk dari nukleotidanya. Nah, kemudian ada satu lagi di bagian bawah yang juga berwarna merah, yaitu KU62. Bisa diklik, nanti akan muncul informasi yang sama. Mulai dari nama, nomor entry, simbol, KO, pathway, disease, ya drug target. Nah, di bagian ini terdapat drug target. Memang tidak semua, tapi beberapa punya. Ini salah satu contohnya, dia memiliki drug target. Nah, di scroll lagi ke bawah, itu dijelaskan brightnya. Kemudian ada lagi struktur yang langsung terhubung dengan PDB, kemudian position, asam amino sequence, uh, nukleotida sequence, dan beberapa informasi di bagian kanannya. Mungkin sekian dikembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Inaya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Aini. Kepada Aini disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya kita akan masuk kepada poin ke-7 dari KLGG Pathway, di mana sebelumnya sudah dibahas mengenai metabolisme, human disease, dan lain-lainnya. Selanjutnya kita pada poin ke-7 yaitu drug development. Nah, kita bisa mengklik pada bagian poin ke-7 ini, dan akan nampak pada tampilan seperti ini. Nah, di sini banyak obat-obatan yang dapat kita lihat informasinya. Nah, pada pertanyaan untuk kelompok 5, itu kita menggunakan bagian kronologi antiinfektif 07044, yaitu antiviral agents. Nah, kita bisa klik pada bagian antiviral agents, dan akan muncul tampilan seperti ini. Nah, kita bisa pada bagian kiri itu ada option, search, ID search, dan color. Nah, kita bisa memperkecil ukurannya untuk melihat keseluruhan pathway. Nah, di sini kita dapat melihat pada DNA polymerase inhibitor itu ada beberapa obat untuk antiviral agent, dan untuk RNA directed DNA polymerase inhibitor juga ada beberapa obat. Nah, untuk kelompok 5 itu akan mengambil dua contoh. Contoh pertama yaitu kita akan mengambil zalcitabine.
Nah, kita bisa mengklik pada bagian zal sitabine ini dan akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini kita mendapatkan informasi dari obat zal sitabine ini memiliki nama yaitu zal sitabine dan formulanya C9H13N3O3. Nah, di sini kita juga dapat informasi mengenai masanya 2110957 dan juga di sini kita dapat melihat struktur dari obat zal sitabine tadi. Nah, kita bisa scroll ke bawah, itu kita dapat melihat kelas obatnya yaitu antiviral. Nah, di sini ada beberapa dan juga transporter substrat. Kita bisa lanjut scroll ke bawah, itu ada bagian efikasi, di mana itu efikasinya antiviral, reverse transkriptase inhibitor. Nah, di bawahnya itu ada target pathway. Dan target pathway dari obat zalsitabine ini yaitu HIV1 reverse transkriptase. Nah, KO-nya K248O202. Lanjut scroll ke bawah. Nah, pada bagian bright ini kita dapat melihat bahwa dari zalsitabine ini berfungsi pada anatomical therapeutic chemical classification. Terus kita juga bisa melihat drug groups-nya. Nah, di drug groups-nya itu ada antiviral, antimikrobials, dan lain-lainnya. Nah, terakhir itu ada bagian other database, itu kita bisa melihat pada PubChem, ligand box, dan lain-lainnya. Oke, kita kembali dulu. Nah, untuk contoh obat yang kedua, itu kelompok 5 akan mengambil bagian zidofudine. Nah, kita bisa langsung klik. Akan muncul tampilan seperti tadi lagi. Nah, nama dari obat ini yaitu zidofudine. Nah, informasi lainnya itu ada bagian formula yaitu C10H1 3N5O4. Nah, dengan masanya 2670968. Selanjutnya ada struktur dari zidofudine tadi. Kita scroll dan bagian kelas itu sama seperti zalsitabine, yaitu antiviral dan juga transporter substrat. Lanjut ke efikasi disease-nya, antiviral reverse transkriptase inhibitor dan juga HIV-1 infection. Nah, pada target pathway untuk obat ini yaitu HIV-1 reverse transkriptase. Dan di sini dibikin viral genome structure, viral replication, viral life cycle, HIV-1. Nah, kita bisa scroll lagi pada bagian bright. Nah, pada bagian bright ini, obat tadi berfungsi pada anatomical therapeutic chemical classification. Kemudian kita juga dapat mengetahui informasi USP drug classification-nya. Dan ada therapeutic category of drugs in Japan. Kemudian ada drug groups. Kemudian ada drug classes, antimikrobial, dan lain-lainnya. Selanjutnya itu kita bisa melihat other database-nya seperti tadi, itu bisa di PubChem, ligand box, dan lain-lainnya. PDB juga bisa. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Penyampaian video dari kelompok kami. Mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan dan kekurangan. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.